Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, di ayat yang ke-18, saya mungkin baca dari ayat yang ke-17 saja. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku, Paulus menghimbau kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan. Kenapa sampai ini harus juga diingatkan kepada kita? Tidak bisa dipungkiri bahwa Alkitab telah mencatat bahwa di masa-masa terakhir akan terjadi masa yang sukar. Masa yang sukar ini tidak hanya sekedar susah mendapatkan pekerjaan, susah mencari uang, susah dalam segala aspek kehidupan, tetapi juga susah dalam kita menjaga hidup untuk tetap berkenan di hadapan Allah. Kenapa saudara? Karena menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah sering harus melewati banyak penderitaan. Dan penderitaan inilah yang disinggung oleh Paulus agar supaya kita bertahan menghadapi segala pergumulan, bertahan menghadapi segala penderitaan. Karena penderitaan yang dikatakan oleh Paulus ini, penderitaan apapun, baik dari segi kemanusiaan kita dalam menghadapi problema kehidupan, maupun penderitaan karena kita ikut Tuhan. Setidaknya kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang ringan, di mana kita tahu bahwa upah di balik penderitaan itu adalah nilai kekekalan yang luar biasa. Kita menerima langit baru, bumi baru. Sehingga ketika kita membandingkan antara penderitaan zaman sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan, itu yang Paulus katakan tidak sebanding, saudara. Penderitaan yang kita alami hanya karena kita bergumul dengan keberadaan kehidupan kita hari ini, atau penderitaan karena kita mengalami tekanan dalam kita menjalani kehidupan yang benar di mata Allah. Kita harus tersisi dari kehidupan sosial pada umumnya. Kita dipandang orang sebagai orang-orang yang aneh atau orang-orang yang tersesat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang memang harus kita lewati. Karena kita tahu bahwa seharusnya kita melewati masa-masa yang demikian, atau kita seharusnya bersyukur dan bergembira dalam menghadapi penderitaan itu. Kenapa? Karena pantas, atau kita harus merasa bahwa itu adalah bagian yang harus kita pikul, karena kita tahu dalam kita mencapai kemuliaan Tuhan itu tidak murahan. Itu adalah nilai-nilai kekekalan yang seharusnya dibayar tidak dengan sesuatu yang mudah. Kita yang sadar bahwa kemuliaan Allah itu adalah sesuatu yang berharga, tentu kita tidak memandang kemuliaan itu sebagai sesuatu yang murahan. Kita tidak boleh menjadi sama seperti manusia lain yang memandang kemuliaan itu sebagai sesuatu yang sepertinya hanya menjadi tanggung jawab dari Allah sendiri melalui Yesus. Kemudian manusia itu sendiri tidak bertanggung jawab. Tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian, tidak menjaga kehidupan yang berkenan di mata Allah. Ini sesuatu yang sebenarnya bagi saya ini menganggap murah akan kemuliaan. Kita tidak boleh berdemikian. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang terpilih, mengambil bagian untuk bisa masuk dalam kemuliaannya. Maka kita wajib menjaga hidup agar tetap berkenan di hadapannya. Kita wajib menjaga hidup agar tetap mulia dalam pandangannya. Demikian juga dalam menghadapi tekanan-tekanan pergumulan kehidupan, kita wajib untuk bersabar
Karena penderitaan zaman sekarang ini, kata Paulus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara, kalau kita melihat penderitaan hari ini tidak seberapa dengan apa yang dialami oleh para rasul. Karena demi kepercayaan mereka kepada Yesus, demi menjaga iman mereka, mereka harus rela kehilangan nyawa. Mereka harus rela dikejar, mereka harus rela bersembunyi, mereka harus rela mengalami tekanan batin, kehidupan sosial yang termarginalkan. Tetapi mereka siap menghadapinya, karena iman kepada Allah lebih kuat, pengharapan akan kekekalan itu lebih kuat, sehingga mereka siap menghadapi penderitaan. Bahkan para rasul ketika menghadapi kematian yang sangat mengerikan, saudara. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua mereka mengalami hal yang luar biasa. Ada yang digergaji. Saudara, kalau kita melihat penderitaan para rasul dan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya abad mula-mula, kita akan menemukan betapa bernilainya kepercayaan itu. Tetapi dengan berjalan waktu, dengan begitu lama perjalanan kekristenan, ada banyak memandang kepercayaan itu sebagai sesuatu yang terlalu murahan. Kita tidak boleh demikian, saudara. Kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kemuliaan itu begitu mulia, dahsyat, mahal, dan luar biasa. Sehingga kita memandang kemuliaan dan bersyukur dengan penderitaan yang kita alami, karena tidak sebanding, saudara. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan. Oleh karena itu, dengan perenungan ini, saya mengajak kita semua, mari kita bergandeng tangan. Kita tetap menjaga kehidupan kita. Kita sabar menghadapi segala pergumulan. Kita mau tetap bersukacita menghadapi apapun. Pergumulan masalah ini, percayalah, semua pasti lewat, semua pasti berlalu. Biarlah firman Tuhan terus melekat dalam hati kita. Walaupun kita mengalami tekanan yang begitu berat, satu pengharapan kita yang tidak boleh lepas, bahwa kita punya kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu hanya dapat diberikan oleh Allah bagi mereka yang setia. Belajarlah setia, saudara. Belajarlah hadapi dengan segala ketabahan dan keteguhan. Ingat, semua orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menanggung penderitaan yang sama. Tidak hanya saya, tidak hanya saudara, tapi kita semua yang serius mencari Allah, semua menanggung penderitaan yang sama. Kita memiliki takaran yang sama. Oleh karena itu, berdoalah, tetaplah bertekun, tetaplah sukacita. Dan ingat baik, semua ada masanya, akan tiba pada waktunya. Kita menghadap pengadilan takhta Allah. Dan kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.